ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan juga mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal musta wa farraja bainahuma. Di situ wa farraja bainahuma syai'an. Rawahu al-Imam Al-Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Masih berkaitan dengan orang yang lemah. Ini babnya bab bersikap membantu dengan orang yang lemah. Dikatakan situ dari Sahal bin Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini Sahal bin Sa'ad Al-Ansari, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk waktu Nabi meninggal baru berusia 15 tahun. Berarti dia termasuk min sighari sahabat, dari sahabat kecil. Jadi waktu Nabi meninggal beliau baru berusia 15 tahun. Berarti waktu Nabi masuk ke Madinah itu usianya baru 5 tahun. Jadi waktu Rasulullah masuk kota Madinah, saat ini baru usia 5 tahun. Dan aslinya namanya itu Huzn. Namanya Huznun. Huzn itu hak kecil, zaid nun Huzn. Terus ketika ketemu sama Rasul diganti menjadi Sahal. Karena huzun itu artinya sedih. Huzun, hazin itu artinya sedih. Nabi nggak demen kalau ada orang nama-namanya yang punya arti nggak bagus. Kita disuruh memberikan nama yang bagus. Jadi kalau ada, jangan asal kasih nama, karena nama itu juga sebuah doa. Makanya ini huzun, namanya sedih terus jangan namanya. Makanya sebalik lawan daripada itu Farhan. Kalau Farhan itu orang ada gembira, terus senyum, Farhan itu orang Farhan. Kalau Farhan sedih mulu berarti nggak sama nama-nama. Insyaallah kita dijadiin orang-orang gembira di dunia wal akhirah. Amin. Akhirnya namanya diganti dari Huzn, diganti oleh Rasul menjadi Sahal. Sahal itu apa? Orang yang insyaallah bikin mudah orang akan dimudahkan segala urusannya, namanya Sahal. Nanti isim tasghirnya, nama kecilnya Suhail. Pernah dengar kan Sahal Suhail? Itu kalau Sahal kakaknya Suhail pasti adiknya Hasan Husain itu sama Sahal, dikasih mudah. Jadi nama Sahal bin Sa'ad Al-Ansari, orang asli Madinah. Sahal bin Sa'ad bin Malik Al-Ansari ini adalah asli kota Madinah. Dan beliau meninggal pada tahun 88 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 91 Hijriah. Jadi cukup panjang umurnya. Ya, kalau waktu Rasul tahun 1 Hijriah dia umurnya 5 tahun. Meninggal tahun 588 atau 91. Berarti usianya berapa meninggalnya? Kalau 88 Hijriah dia meninggal, berarti usianya meninggalnya berarti dalam keadaan usia 93 tahun. Kalau tahun 91 Hijriah dia meninggal, berarti usianya 96 Hijriah. 8 tahun. Cukup panjang umurnya. Beliau sempat melihat bagaimana kejadian Karbala, karena Karbala itu tahun 61 Hijriah. Dia meninggal 88. Jadi cukup banyak mengalami kejadian. Bahkan beliau termasuk orang yang sangat simpatik dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Terutama setelah terjadinya pembantaian Sayyidina Husain, beliau sangat menjadi orang yang sangat simpatik kepada Ahlul Bait. Akhirnya kaum Syiah sekarang pun mencintai Sahal bin Sa'ad Al-Ansari. Padahal kaum Syiah ini kan kadang-kadang sinis sama sahabat Nabi, tapi sama Sahal dia demen. Karena memang Sahal termasuk orang yang membela Ahlul Bait.
setelah pembantaian Karbala, yaitu pembantaian Sayyidina Husain dan keluarga besarnya oleh pemerintahan zaman itu adalah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah inilah Sahal bin Sa'ad al-Ansari. Saya tidak banyak cerita tentang Sahal. Insyaallah nanti di lain waktu ketemu dengan Sahal bin Sa'ad kita akan ceritakan kembali. Beliau termasuk sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah. Jadi di kota Madinah sahabat yang paling terakhir meninggal adalah beliau. Makanya waktu dia mau meninggal, waktu sakit parahnya, dia bilang, wahai para sahabatku, mungkin setelah ini kalian tidak mendengar lagi orang yang berbicara tentang Rasul yang bertemu langsung dengan Rasulullah. Jadi mungkin setelah ini kalian tidak akan bertemu lagi dengan orang yang langsung berbicara tentang Rasul dan dia melihat Rasul. Maksudnya dia, karena dia yang paling paling terakhir meninggal di kota Madinah dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Nanti kita ketemu dengan Anas bin Malik, itu juga sahabat yang terakhir meninggal, tapi di kota Kufa. Jadi ada Anas bin Malik tahun 95 Hijriah, lebih tua, agak lama, ini 91, ini 95, tapi dia di Kufa. Jadi kalau ini di kota Madinah. Jadi sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik al-Ansari. Beliau meninggal pada tahun 91 Hijriah. Salah satu hadis yang beliau riwayatkan ini ya, dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana," kata Rasul, saya, dalam bahasa Arab tulisan ana itu panjang, tapi baca jangan panjang. Ana, jangan begitu. Bacanya apa? Ana. Itu walaupun tulisannya panjang. Kalau baca panjang jadi lain lagi nanti. Jadi ana wa kafirul yatim hakada fil jannah wa asyara bis sababa wal musta. Ini kata Rasulullah SAW. Wa farraja bainahuma, dan diregangkan. Itu ini enggak ada bebas lagi kan? Aman kan ini? Kita boleh jadi kasus lagi. Aman saya begini. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Anak saya wakaf. Nanti saya pengen apa? Kerja di sana. Saya harus punya kafil. Kafil Anda di sana siapa? Maksudnya yang menanggung urusan visa, urusan apa? Nanti di sana saya tinggal di mana itu saya punya kafil. Atau mungkin kalau orang kerja membantu atau apa berangkat ke sana, itu ada kafilnya. Kafilnya itu apa? Yang menanggung tadi itu namanya kafil. Ya, jaminan tempat tinggal di sana yang urus urusan dia itu namanya kafil. Anda kata Rasulullah saya wa kafiru, dan orang yang mengurus urusan anak yatim fil jannah, di dalam surga hakada, begini sambil apa? Sambil nunjuk begini di tengah. Jadi nunjuk sama tengah itu benar. Tapi kenapa wafar raja bainahuma dipisahkan seperti ini? Ini adalah ucapan Nabi Muhammad SAW bahwa aku dan yang memperhatikan anak yatim nanti di surga kayak begini. Ini tujuh pembahasan yang kita akan bahas secara singkat. Yang pertama, makna kata-kata kafil. Kafil itu dikatakan di sini menanggung, menjamin. Kafil ada dua macam. Kafil itu saya kafil kamu, berarti saya menanggung urusan kamu. Itu namanya kafil. Apa kalau di bahasa Arab atau menjadi hal yang sudah ma'ruf, kalau kita bilang dia itu kafilnya fulan, itu berarti dia itu yang ngurusin urusan dia itu semuanya fulan. Kafil di sini kata Imam Nawawi ada dua macam. Yang pertama, mengurusi semua keperluan hidup anak yatim itu. Jadi kafil yatim itu adalah yang mengurusi semua keperluan anak yatim tersebut, baik dari nafkah, makan minumnya, pendidikannya, dan semua yang berkaitan dengan anak yatim itu. Berarti itu anak yatim bisa jadi ada di rumah kita. Anak yatim di rumah kita, sekolahnya kita nanggung, makan minumnya, pakaiannya, tidurnya, tempat tidur, semua itu kita yang megang. Itu namanya kafil yatim. Atau kita buat yayasan anak yatim, di yayasan itu kita yang megang. Kita yang ngurusin makannya, minumnya, semuanya, tempat tidur sampai sekolah, dari kecil sampai dia selesai. Itu namanya kafil yatim. Dan inilah yang paling mulia, kata Imam Nawawi. Yang diinginkan Nabi kayak begini. Yatim itu yang begitu. Itu termasuk kafil yang paling sempurna. Kalau bapak dan ibu bisa
bawa anak yatim ke rumah, hidup bareng dengan dirinya, makan bareng, pendidikan semuanya, itu ana wa kafirul yatim hakadha fil jannah. Itu yang kata Rasul, orang itu bapak ibu itu nanti akan bersama di surga seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kafir itu. Ada model yang kedua, hanya memberikan nafkah tanpa menjaga itu sama. Saya nyumbang yayasan itu, atau di sini ada bilang saya ikut apa? Saya nggak berani ikut ngantuk, saya nggak bisa, saya dapat nggak bilang balik, maka saya cuma nyumbang. Sama masuk juga ana wa kafirul yatim hakadha fil jannah. Subhanallah, ini luar biasa. Yang kedua, kata-kata yatim. Yatim itu adalah di dalam definisi Arabnya al-yatimu bi annahu kullu man faqada abahu fi sighari. Yatim itu adalah setiap orang yang hilang, maksudnya tidak ada yang meninggal abahu, bapaknya fi sighari, di usia kecilnya. Jadi yaitu apa? Wa qabla bulughi, maksudnya kecil belum balik. Itu anak yatim. Kalau kita ke Arab ya bisa piatu apa? Piatu. Kalau yatim kita istilah di dalam apa? Tapi boleh apa anak piatu itu disambut bagus, dikasih perhatian bagus, cuma yang kita katakan yatim. Kenapa? Karena memang kalau bapaknya meninggal biaya habis. Karena yang biaya itu zaman dulu kita tahu itu orang laki. Seorang perempuan dari zaman dulu nggak ada yang kerja. Kalaupun kerja dia jadi bos seperti Khadijah, dia punya karyawan tapi dia nggak kerja. Nggak ada yang turun di lapangan perempuan kerja, nggak ada. Maka ketika bapaknya meninggal sudah nggak ada lagi apa? Biaya. Nafkah nggak ada lagi. Makanya di sini ditekankan yatim untuk lebih perhatikan karena dia nggak ada biaya. Tapi kalau yang ibunya meninggal, bapaknya tetap bisa kerja, makanya nggak ada apa? Kafir yatim karena sudah aman kalau bapaknya apa? Saat ini ada nggak yatim nggak piatu tapi miskin. Nah nanti babnya saudara sama orang miskin lain lagi. Ini kita cerita yatim. Kenapa yatim sama miskin apa bedanya? Kalau miskin itu kurang harta, kalau yatim bukan harta tapi kasih sayang. Makanya di sini wa amal yatimah fala awas, jangan dihardik itu anak yatim. Sebenarnya yatim itu bukan urusan harta, tapi yang lebih ditekankan adalah kasih sayang. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan sampai 23 kali ayat yang menyebutkan kata-kata yatim, baik secara kufra, muzakkar atau jamak, baik yang bentuk tunggal, dua atau banyak. Aitam itu yatim, kata-kata yatim itu disebutkan sampai 23 kali. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk sangat-sangat memperhatikan urusan yatim. Orang yang memperhatikan anak yatim banyak pahalanya. Salah satunya di sini ana wa kafirul yatim hakadha fil, saya dan anak-anak dan orang-orang yang memperhatikan anak yatim seperti ini di dalam surga. Dan yang kedua, kenapa? Karena Nabi Muhammad nanti ada di dalam surga Firdaus. Berarti kalau ada sama Nabi begini, berarti masuk surganya yang paling tinggi. Coba kita lihat hikmah hadis, mendapat kemuliaan di surga, kemuliaan yang luar biasa. Apa itu? Dengan berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nabi gak bilang, Nabi gak bilang kafirul yatim fil jannah. Orang yang memperhatikan anak yatim masuk surga, gak begitu. Tapi ditunjukkan kemuliaannya. Anak wa kafirul yatim hakadha fil jannah. Oh, itu luar biasa, menunjukkan kamu bukan hanya dapat kemuliaan surga, tapi kamu akan mendapatkan kemuliaan dengan dekat dengan apa? Dengan Rasulullah. Jangankan kita, para nabi dan rasul aja semuanya pengen dekat dengan Nabi Muhammad nanti di surga. Para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya pengen berdekatan dengan Rasulullah. Tapi kita dikasih istimewa, siapa yang mau berdekatan dengan guru surga, kafirul yatim. Perhatiin tuh apa? Anak yatim. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Jadi Nabi nyebutin begini menunjukkan kemuliaan yang luar biasa. A'adallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah tentunya bisa jihad fi sabilillah, artinya jihad akhirat, jihad apa? Dunia dan akhirat. Itu akan dipersiapkan untuk mereka. Ma baina darajatain kama baina samai wal ardh. Ada 100 derajat, 100 tingkatan, satu tingkat dengan tingkat yang lain antara langit dan bumi. Ya, ada 100 tingkatan. Satu tingkat
jauhnya antara langit dan bumi. Takut, udah jangan dipikirin. Orang 100 apa? Langit bumi, langit bumi, langit bumi. Ya Allah, dari sini langit kan bukan biru-biru yang kita lihat, bukan. Itu hanya batas pandangan mata kita aja. Lebih dari itu satu tingkat ada 100. Fa'innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Katanya qura'u fawqahu arsyur rahman. Kemudian surga Firdaus itu di bawah arsy Allah. Berarti yang paling apa? Paling tinggi di bawah arsy Allah. Bahkan wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dari Firdaus itulah sumber-sumber surga yang lain akhirnya dari sini. Jadi pusatnya dari sini. Jadi 100 paling tinggi 100 langit terus langit bawah kena itu dia. Jangan saya bilang jangan mikirin air kok bisa ngalir. Pakai selang apa, pakai apa, ngalirnya bagaimana? Udah jangan ditanya, jangan juga dipikirin. Saya bikin takut. Saya kalau nggak dipikirin tadi kan ntar selang airnya udah jangan bikin buyar lagi gitu juga nggak nanti. Pokoknya ini nikmat yang malah itu berat malah turun sampai yang pernah taruh ada di bahasa. Nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terpikirkan di dalam hati manusia. Nggak pernah dilihat, nggak bisa dimikirkan, nggak bisa dibayangkan. Dibayangkan itu nggak bisa. Walau khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah al-jannah. Allahumma adkhilna min Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. Allahumma adkhilna al-jannah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Jadi amalan yang dapat mendekatkan diri dengan Rasul nanti di hari kiamat apa sih selain kafirul yakin? Di sini ada beberapa saya sebutkan yang ada di dalam kalimat mendekatkan diri itu saja. Yang pertama, melakukan ketaatan secara umum. Berusaha melakukan berbagai macam ketaatan karena ada ayat surat An-Nisa ayat nomor 9, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha war rasula, siapa yang taat kepada Allah war rasula, siapa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasulah itu kalau pakai alif lam, ar-rasul itu berarti Rasulullah. Siapa yang berusaha selalu taat kepada Allah, selalu taat kepada Rasul, maka ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin. Dengan Rasulullah, saya semalam kepikiran gak bisa tidur. Kenapa? Saya beramal soleh sudah maksimal, tapi saya teringat dengan kematian. Kalau saya mati, insya Allah kalau saya diterima, saya masuk surga dan sudah dijamin surga oleh Allah. Dan saya yakin surga saya tak sama dengan surga Anda yang Rasul. Anda khairul anbiya wal mursalin, Anda pemimpin para nabi dan rasul. Sementara saya muslim biasa, maka saya berpikir kalau saya meninggal, Anda meninggal, Anda masuk surga, saya masuk surga. Tapi nanti di surga saya tidak ketemu dengan Anda karena kedudukan Anda lebih tinggi dari saya. Kalau di bawah dikit, maka kumpul dengan as-siddiqin. Saya betul siddiqin ulama. As-siddiqin itu adalah para ulama. Kalau memang kurang dikit, syuhada. Jadi para syuhada itu di bawah ulama. Syuhada itu jangan bilang Ustaz ngajar dulu, ngomong dulu jihad. Nah, ini jihad juga di dalam apa? Karena mujahid-mujahid itu lahir gara-gara ada ustaz, ada ulama, ada kiai keluar mujahid. Nah kalau ustaznya disuruh perang semuanya selesai, habis kan? Makanya tidak boleh, justru di situ tidak. Mungkin sekali waktu iya, tetapi di waktu umumnya tidak. Kalau dia keluar semuanya habis, selesai, cetakannya habis, sudah. Itu yang apa? Justru musuh-musuh Islam. Demennya ustaznya turun, kiainya turun, selesai. Udah umatnya kehilangan apa? Itu jadi syuhada itu di bawah. Jadi para nabi, amalnya bagus nabi. Di bawah dikit ulama, syuhada orang yang bersyahid. Di bawah dikit saleh, baru di bawah lagi, di bawah lagi, di bawah lagi. Jadi kalau mau dapat paling tinggi, berusaha selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita selalu diberikan taufik hidayah, istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal. Yang kedua, amalan mencintai Rasul. Mencintai Rasulullah maksimal, usahakan. Jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah, tapi harus full mencintai Nabi Muhammad.
Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah. Anas bin Malik pernah berkata, "Ya rajulun ila Rasulillah faqala ya Rasulullah mata sa'ah." Ini hadis ada juga riwayat Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz yang berbeda, tapi ini hadis banyak. Salah satu hadisnya. Datang seorang laki-laki kepada Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasul, kapan datangnya hari kiamat?" Qala, "Wa ma a'dadta lis-sa'ah." Apa yang telah kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Kok sampai nanya hari kiamat? Qala, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi yang model begini, saya akan nukilkan karena panjang. Yaitu dia mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa tara fi rajulin ahabba qauman lam yalhaq bihim ya Rasulullah." Itu Abdullah bin Mas'ud bilang, "Ya Rasulullah, apa pendapat Anda? Ada seorang laki-laki yang cinta sekali dengan satu kaum, tapi dia tidak bisa beramal seperti kaum itu." Jadi ini ada orang cinta sama satu kaum, tapi amalnya nggak sama seperti kaum itu, tapi cintanya luar biasa. Nabi bilang apa? Al-mar'u yunsharu ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan nanti bersama orang yang dicintai. Maksudnya ini Abdullah bin Mas'ud dibilang, "Ya Rasul, saya cinta sama Anda, tapi amal saya nggak seperti Anda. Bagaimana? Apa pendapat orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai?" Abdullah bin Mas'ud kayak begitu. Apalagi kita ini amalnya jauh dari Rasulullah SAW, tapi kita berusaha untuk mencintai Rasul dan berusaha mengamalkan apa yang diberitakan Rasul. Insya Allah di yaumul qiyamah kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad. Yang ketiga, amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Rasulullah, banyak mendirikan sholat sunnah. Jangan sholat fardu doang, sholat sunnah juga diperbanyak. Ini berkata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, hadis riwayat Imam Muslim. Dulu saya pernah pergi jauh bersama Rasul dan nginep bersama Rasul. Fa'ataitu biwudu'i wa hajati, maka saya bawain air untuk hajatnya Nabi. Mau Nabi mandi dan seterusnya, saya siapin airnya. Begitu juga kalau mau wudu, aku siapin air wudunya. Semua keperluan Nabi saya siapin, kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Faqala, maka Nabi bilang, "Sal Rabi'ah, mintalah kepada aku apa yang mau, aku akan doakan kepada Allah. Sebut apa hajat, saya akan doakan kepada Allah." Sal itu minta. Fakultu, maka Rabi'ah bilang apa? "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta kepadamu supaya bisa murafaqah, berdampingan denganku di dalam surga. Para sahabat minta begitu semua. Gak cuma doanya Rasul biar masuk surga, enggak. Doakan ya Rasul, saya berdampingan denganmu di dalam surga. Itu kata Rabi'ah. Jauh itu orang. Nah ini jangan lihat Rasulullah mengatakan, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, Rasulullah bersabda, "Inna awlan nas bi yaumil qiyamah." Sungguh orang yang paling mulia, kata para ulama, yang paling dekat denganku di hari kiamat, aktsaruhum alaiya sholatan, yang paling banyak salawat kepadaku. Tuh, semakin banyak semakin apa? Kalau kita dikit salawatnya, khususnya terutama di hari Jumat. Inna min afdali ayyamikum yaumal Jumat. Fi kulli qa'adatin fi kubit wa fi nafqa fa'atu salatu alaihi fihi. Perbanyak akan berselawat kepadaku di hari Jumat. Itu menunjukkan Jumat itu amalan. Bapak, itu Jumat itu sayyidul ayyam. Jumat itu adalah penghulu hari. Dalam satu pekan, penghulu harinya adalah hari Jumat. Amalan Nabi bilang kalau mau zikir, salawat. Itu menunjukkan salawat amalan atau zikiran yang paling mulia. Buktinya dikasih di hari Jumat. Yang cocok hari yang paling mulia adalah Jumat, yang paling cocok adalah zikiran yang paling mulia. Disuruh kita banyak salawat. Cuma Nabi nggak ngomong aja zikiran yang paling hebat salawat, kan karena berkaitan dengan pribadinya, takut sombong tak. Nabi cuma ngomong begitu doang. Hari Jumat itu Nabi mulainya kan disuruh banyak kalian bersalawat di hari Jumat, nggak ngomong begitu. Nabi dimulai, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Hari yang paling mulia yang kalian miliki adalah hari Jumat. Di situ diciptakan Nabi Adam, di situ meninggalkan Nabi Adam, di situ terjadi hari kiamat, di situ ditiupkan sangkakala yang kedua, "Perbanyaklah salawat kepadaku." Cuman bahasa Nabi itu halus banget. Kalau bahasa kita itu hari termulia, kejadian besar banyak termulia di zaman Nabi Adam. Kejadian besar terbesar terjadi di hari itu, nanti di hari kiamat. Maka beramalah dengan amalan yang paling mulia dengan banyak apa? Cuma Nabi nggak ngomong begitu. Sholawat adalah pikiran paling mulia. Nabi nggak ngomong begitu. Tapi kita kadang-kadang gantah nih. Sholawat mulut tuh. Dia pikir apa? Biasa-biasa aja. Kalau kita kan kadang-kadang ada orang kalau nggak terus terang agak apa? Nggak nyambung. Harusnya tekstual, ada yang begitu harus tekstual.
Cuma Nabi itu bahasanya luar biasa. Ini merupakan amalan yang sangat istimewa. Orang yang paling dekat dengan nanti di hari kiamat atau alaihi salatan, yang paling banyak bersalawat kepada sallu ala nabi Allahumma shalli wa sallim. Ini makanya kita luar biasa bersalawat, jangan pernah bosan. Yang kelima, yang terakhir. Kalau teksnya sebenarnya nggak banyak, hanya 5 atau 6 hadis saja. 6, 7 sebenarnya. Yang ke-6 adalah kafilul yatim. Yang ke-7 berdoa. Kita berdoa supaya bisa dikumpulkan bersama Nabi. Yang kelima, yang terakhir, mendidik anak wanita. Jadi kalau kita punya anak perempuan, sabar. Kalau zaman dulu jadi dia, kalau punya anak perempuan mereka pegel. Bahkan ada yang berbana mengubur hidup-hidup kalau punya anak perempuan. Ayah punya anak perempuan. Jahiliyah. Sampai itu orang-orang kalau dikasih kabar gembira, Pak, alhamdulillah anaknya lahir perempuan, langsung dia mukanya turun muswaddah, marah, mukanya merah, mukanya itu malu. Akhirnya timbul dalam hatinya, dipelihara apa itu orang-orang jahiliyah. Saking malunya kalau punya anak perempuan. Tapi kalau punya anak laki itu diambil. Keliling Ka'bah. Keliling Ka'bah diangkat itu anak bayi. Saya punya anak laki dikelilingi. Jadi anak perempuan itu menjadi aib kalau dia punya. Terus berkembang, akhirnya Nabi Muhammad SAW menghibur dengan diberitakan Nabi punya anak laki 3 sebenarnya, tapi meninggal waktu kecil semua. Perempuan justru Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, perempuan semuanya. Makanya kata Imam Ahmad, siapa yang punya anak perempuan, ketahuilah itu al-anbiya abul bana. Siapa yang punya anak perempuan banyak, ketahuilah para nabi itu adalah bapaknya anak-anak perempuan. Al-anbiya abul bana, bahwa para nabi itu adalah bapaknya anak-anak perempuan. Itu dikasih hiburan sama Rasul. Di antaranya ini dia kabar gembira. Karena sekarang juga masih ada yang kalau punya anak perempuan masih. Kalau punya anak laki itu kayaknya apalagi yang lebih parah lagi, anaknya perempuannya perempuan. Yang punya orang dia kayak jahiliyah juga di model jahiliyah. Ini ternyata Rasulullah memberikan kabar gembira luar biasa. Tapi bukan berarti punya anak laki misalnya anak laki kita yang di sini perempuan, enggak. Karena perlaki nanti kata para ulama seperti Ja'far Shadiq bilang, anak laki membawa nama di dunia, anak perempuan meninggikan derajat di akhirat. Kalau ada kelebihan, anak laki bawa nasab kita nyambung tuh. Kalau anak laki sebut fulan bin fulan, nama kita masuk. Punya cucu tetap binnya ke kita, anak negara dari anak laki. Tapi kalau perempuan hilang. Tapi kata Ja'far Shadiq, iya, kata beliau, anak laki membawa nama orang tua di dunia, tapi anak perempuan meninggikan orang tua di akhirat. Subhanallah. Nama hilang, bapak hilang setelah anak perempuan semuanya. Tapi nanti di akhirat ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para nabi kebanyakan perempuan. Anak-anak ada 1 laki 2, selebihnya perempuan. Itu yang apa? Itu yang dijelaskan oleh Imam Ahmad. Di sini dikatakan, ini hadisnya panjang ini, jadi saya potong. Berkata Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha." Siapa yang mengayomi dengan penuh kasih sayang 2 anak perempuannya, jariyataini, punya anak perempuan 2, apalagi 3, apalagi 4, punya anak perempuan tapi disayang, dia ayomi, dididik dengan baik seperti dia menyayangi anak laki, sama dia tidak bedakan. Maka hatta tablugha, sampai keduanya balik, sampai keduanya menikah. Jadi punya anak perempuan diasuh, dirapi sampai nikah, sampai selesai. Karena kalau sudah selesai nikah, sudah selesai tanggung jawab orang tuanya. Apa? Jaa yaumul qiyamah ana wa huwa wadamma asabi'ahu. Nanti di hari kiamat dia bapak, ibu, dia yang mengasuh, yang memperhatikan, menyayangi anak perempuannya sampai balik, sampai apa? Selesai tugasnya. Dia dan saya nanti akan bersama dengan saya di surga seperti ini. Berarti itu juga apa? Ditinggikan wadhamma, dikatakan di situ. Dan dikatakan di situ
Nabi menggabungkan jari-jarinya beliau seperti begini. Kalau dia punya anak, dia akan dikumpulkan apa? Bersama nanti di surga seperti ini. Berarti kedudukan yang mendekatkan diri kepada Rasul nanti di surga adalah apa? Dengan mengasihi anak-anak kita di rumah, terutama ya apa? Perempuan. Jadi jangan pernah kecil hati kalau punya anak perempuan. Allah mungkin ingin meninggikan derajat kita di surga dengan anak-anak perempuan. Amin ya rabbal alamin. Kalau secara dunia kata ulama kenapa sih perempuan ramah laki? Ya zaman dulu kalau perempuan itu udah bapak ibunya lemes, bukan hanya dari segi nasab. Yang kedua adalah perempuan gak bisa menghasilkan rezeki. Kalau orang dulu bilang ya, kalau laki bisa bantu nih nyangkul, senyangkul zaman dulu dia bisa bantu nyangkul, bisa bajak, bisa kerja, bisa ngangkut berat, pindah lemari. Orang laki-laki perempuan nggak bisa, lemes. Yang model begini jadi nggak ada bantuan. Jadi perempuan ini nggak banyak memberikan efek di dunia. Makanya Allah berikan balasan nanti apa? Di akhirat. Bisa membantunya nanti di akhirat dengan perempuan. Di dunia enggak, rezeki enggak. Zaman dulu ya, kalau sekarang kan perempuan bisa kerja, tapi zaman dulu nggak bisa kerja. Jadi bapak ibunya murni nggak ngarepin apapun dari si perempuan itu. Yang kedua, zaman dulu nggak bisa pedang, nggak bisa main pedang ke perempuan. Jadi kalau ada masalah perempuan nggak ikut membantu orang tua, karena punya bisa kekuatan. Kalau perang antar suku mereka nggak bisa membela, bahkan nanti akan menjadi rebutan dan diambil seorang orang masalah suku yang menang itu. Jadi anak perempuan nggak punya apa efeknya kata mereka. Rizki nggak bisa, membela nggak bisa, perang nggak bisa. Makanya yang ada orang tua terus melindungi mereka. Mereka tidak bisa melindungi orang tua karena tidak punya kekuatan. Itu mereka akhirnya menganggap perempuan ini aib dan dianggap apa? Kata Rasulullah, mereka tidak bisa menolong anda di dunia karena kekuatannya lemah, tapi di akhirat mereka sangat besar bisa menolong anda sebagai orang tua. Subhanallah. Anak laki tidak di dunia, tapi di akhirat beda dengan anak perempuan. Anak perempuan efek besar dia Allah kembali di dunia nggak bisa dia, tapi nanti di akhirat akan diberikan apa? Kekuatan yang luar biasa. Ini untuk anak perempuan. Jadi yang ketiga, mereka akan pergi meninggalkan orang tua. Sudah gede nikah, hilang. Kalau anak lagi enggak, biasanya ada di rumah. Apalagi belum punya rumah, kan nggak ada perempuan. Bapak perempuan indah, ini perempuan indah mati. Kalau perempuan dibawa, kita punya anak 7-8 hilang satu kali sekali. Setelah kita masuk, setelah biaya dengan biaya yang mahal, lebih mahal itu ya anak perempuan. Bendaknya beda, hakikat nggak ada. Biaya yang perawatan sebagainya, setelah besar pergi, nggak ada apa yang kita dapat. Allah bilang di dunia nggak dikasih, tapi nanti apa? Itulah ikhlasnya luar biasa. Kalau anak-anak mungkin kita besar-besar, nah jangan lupa ya nanti kalau bapak tua, ibu tua, jangan lupa itu. Karena kewajiban anak laki itu bapak. Tapi anak perempuan nggak ada kewajiban. Anak perempuan kita nikah sama anak laki itu kalau nggak perhatian sama kita selesai. Dia nggak kasih kita, rezeki selesai. Anak nggak boleh kan harta suami dikasih ke bapak itu nggak boleh. Berarti kita keluar selesai dia bapak. Jangan pernah bapak itu ngarepin bantuan dari anak perempuan di dunia nggak ada selesai. Kenapa? Dia tidak bisa kasih kita rezeki kalau dia nggak kerja nggak bisa. Dari suami nggak boleh dia kasih rezeki. Tapi kalau anak laki berharap masih bisa, karena dia nanti dia bisa kasih orang tua. Karena kewajiban bantu orang tua adalah siapa? Anak laki. Tapi kalau nggak punya anak laki selesai, nggak ada harapan untuk apa? Dapat bantuan dari anak perempuan lagi kepada mereka. Itulah kenapa ikhlaskan di dunia memang kalian tidak mendapatkan apa-apa, tapi di akhirat kalian mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Itulah makanya. Jadi kalau punya perempuan jangan pikir nanti punya anak dapat mantu yang kaya, cari mantu yang kaya terus ngarep. Enggak, saat ini itu nggak bisa. Perempuan unsur ngambil ada perempuan ngasih kita nggak ada. Jangan ngarep mantu yang kaya karena ini nggak ada efeknya untuk itu. Saat ini nggak ngasih apa-apa, anak perempuan kita nggak dosa. Anak kurang ajar, guru saya rawat ini sekarang dapat apa? Suami kaya nggak peduli dengan bapak ibu, nggak ada urusan, dia nggak ada kewajiban karena nggak punya apa? Hak untuk ngambil harta suaminya. Selesai. Itulah keikhlasan mengasuh anak perempuan lebih. Makanya kata Ja'far Shadiq, ketahuilah anak laki kalian bisa membantu kalian di dunia, anak perempuan tidak. Tetapi nanti di yaumul kiamat anak perempuan anda lebih hebat membantu anda melebihi anak-anak laki anda. Karena anak laki sudah di dunia, anak perempuan
Subhanallah. Insyaallah anak-anak kita semua menjadi pendorong kita untuk mendapatkan surga. Semoga anak-anak kita menjadi pendorong jembatan menuju kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ya Allah anak-anak kami anak yang saleh dan salehah. Jadikan anak-anak kami sebagai pelipur hati kami ya Rabb. Jadikan anak-anak kami sebagai jalan menuju ridho dan surga-Mu. Jauhkan jadikan anak-anak kami sebagai penyelamat dari murka dan neraka. Ya Rabbal alamin. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.